Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru, staf tata usaha yang saya hormati, orang tua, pengurus komite yang saya hormati, dan anak-anakku peserta MPLS yang Bapak banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa berkumpul meskipun secara daring. Ini semua adalah nikmat yang luar biasa dari Allah yang patut kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, sampai pada kita semua. Bapak Ibu serta anak-anakku yang Bapak banggakan, pagi hari ini langkah awal kegiatan pembelajaran setelah seluruh siswa baru diterima di SMA Negeri 1 Rengas Dengklok ini dimulai pagi hari ini. Alhamdulillah. Karena itu, atas nama pribadi, atas nama institusi, kami mengucapkan selamat kepada seluruh pendaftar yang diterima dan sekarang sudah berubah status menjadi siswa baru SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Selamat buat orang tua siswa semuanya yang telah berhasil menghantarkan anak-anaknya menjadi siswa baru di SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Tidak semua seberuntung kalian anak-anakku. Masih banyak pendaftar ke SMA Negeri 1 Rengas Dengklok tahun pelajaran ini yang dengan sangat menyesal karena sistem akhirnya tidak diterima. Daya tampung kita tahun ini 432 untuk 12 rombel dengan per rombelnya 36 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita SMA Negeri 1 Rengas Dengklok sebetulnya berkeinginan untuk melayani semua pendaftar untuk bisa diterima di sini. Tapi karena peraturan dan sistem yang berlaku, jadi kami diikat dengan satu sistem seleksi yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah akhirnya kalian termasuk orang yang beruntung diterima di SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Anak-anakku peserta MPLS, MPLS ini akan berlangsung setidaknya 4 hari, yaitu tanggal 19 pada hari ini, besok off dulu karena Idul Adha, dilanjutkan lagi tanggal 21, 22, dan 23. Selama 4 hari, Bapak harapkan kalian mengikuti kegiatan MPLS ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Meskipun begitu, bukan berarti kesungguhan itu menyebabkan kalian stres. Tidak, seperti biasa saja, tapi memang sungguh-sungguh diikuti. Apa yang disampaikan oleh Bapak, Ibu, fasilitator atau narasumber diikuti, disimak, dimaknai, kemudian dilaksanakan. Tugas-tugasnya juga dikerjakan. Ada arahan-arahan, diikuti arahan-arahannya. Jadi mohon diikuti dengan sungguh-sungguh. Karena waktu yang akan dilalui oleh orang yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh itu waktunya sama, tapi hasil akhirnya akan berbeda. Orang yang sungguh-sungguh nanti akan memperoleh hasil yang positif, hasil yang maksimal. Dan yang tidak sungguh-sungguh akan membuang waktu percuma. Nah, karena itu sekali lagi mohon diikuti dengan sebaik-baiknya. MPLS ini punya beberapa tujuan, dan tujuan semuanya penting. Tujuan ini sangat bermanfaat untuk para siswa dan sekolah. Tujuan yang pertama, MPLS itu adalah untuk mengenali semua potensi peserta didik.
Jadi bagi pihak sekolah, bagi bapak dan ibu guru sangat penting untuk mengenali potensi peserta didik. Termasuk juga teman-temannya penting untuk mengetahui potensi sesama temannya. Kenapa bagi sekolah ini penting untuk mengetahui potensi peserta didik? Karena tugas sekolah adalah membantu peserta didik belajar sehingga mencapai kompetensi maksimal pada akhir masa pembelajaran di SMA sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, mengenali potensi diri juga sangat penting untuk para peserta didik itu sendiri. Karena dengan mengenali potensi peserta didik, potensi masing-masing, maka nanti akan berjuang maksimal untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan potensinya masing-masing. Untuk mengenali potensi peserta didik, misalkan nanti siswa baru di SMA Negeri 1 Rengas Dengklok akan dites dengan psikotes. Dengan psikotes diharapkan para siswa mengetahui baik tingkat kecerdasannya maupun yang lain-lainnya sehingga bisa mengarahkan perjuangannya sesuai potensi yang dimiliki. Yang kedua, bahwa dalam MPLS ini menghantarkan atau tujuannya membantu kalian peserta didik baru beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, dengan fasilitas baru, dengan sistem baru, kurikulum baru, teman-temannya juga baru, serba baru. Oleh karena itu kalian perlu untuk menyesuaikan diri, perlu untuk beradaptasi. Nah, MPLS ini salah satunya memperkenalkan guru-guru, memperkenalkan fasilitas, memperkenalkan kurikulum SMA, memperkenalkan bagaimana belajar di SMA, di samping materi-materi yang lain. Kemudian yang berikutnya, MPLS adalah untuk menumbuhkan motivasi. Selama masa pandemi ini, banyak siswa merasa jenuh, orang tua juga merasa bingung. Kita sendiri sebetulnya di sekolah pingin sesegera mungkin untuk pembelajaran tatap muka. Tapi kita sebagai bagian dari pemerintah wajib hukumnya untuk mengikuti apa yang telah digariskan oleh pemerintah. Di mana sebagaimana kita ketahui pemerintah itu sudah menetapkan yang namanya PPKM, pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat. Dengan PPKM darurat sekarang ini, maka kegiatan tatap muka di sekolah dilarang. Nah, ini harus kita terima. Dan pasti ada manfaat positifnya. Misalkan kita jadi punya lebih banyak waktu dengan orang tua, bisa belajar kehidupan dari masyarakat, bisa belajar membantu orang tua, meningkatkan tanggung jawab terhadap keluarga, dan banyak hal positif lain. Oleh karena itu sangat tepat MPLS ini digelar di awal tahun pelajaran, karena nanti dengan diberikan pemahaman-pemahaman diharapkan kalian meningkat motivasinya untuk belajar, meningkat motivasinya untuk membantu orang tua, meningkat motivasinya untuk berbuat baik kepada sesama, dan yang terlebih lagi meningkat motivasinya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama MPLS ini diharapkan motivasi kalian meningkat jauh ya dari sebelum dilaksanakannya MPLS. Sehingga dengan bekal motivasi itu kalian akan mengerahkan semua potensi berjuang meraih masa depan yang lebih baik. Tentu dengan senantiasa memohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tolong perjuangkan masa depan kalian itu ya dengan ikhtiar lahiriah, kita belajar, kita bekerja, ya juga secara spiritual, kita dengan meningkatkan ibadah kepada Allah dengan sholat, dengan berdoa dan lain sebagainya. Tentu yang beragama selain Islam juga meningkatkan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian tujuan lain dari MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah adalah menumbuhkan interaksi positif, menumbuhkan
pertemanan yang positif, menumbuhkan kerjasama yang baik antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, antar guru dengan guru dalam satu lembaga. Karena dengan MPLS kalian nanti akan berkenalan dengan berbagai pihak, akan berkenalan dengan guru baru, dengan petugas perpustakaan baru, dengan petugas laboratorium baru, dengan yang serba baru, banyak yang baru. Nah, ini diharapkan timbul interaksi yang positif. Dalam sebuah teori sosiologi, bahwa ketika dua orang bertemu, kemungkinannya itu hanya dua. Satu, berinteraksi secara negatif, nanti akan berbuah proses negatif dan hasilnya juga jelek, negatif. Dan kemungkinan yang kedua mengarah kepada sebuah kerjasama, artinya timbul interaksi yang positif. Nah, diharapkan kalian peserta MPLS semua ini menambah pertemanan demi interaksi yang arahnya positif. Jadi jangan sampai kumpul-kumpul ngarahnya ke tawuran, kumpul-kumpul arahnya kemudian menjelek-jelekan teman atau menjelek-jelekan sekolah. Tidak seperti itu. Kalian berkumpul nanti, bertemu, berdiskusi, mencari solusi bagaimana di masa pandemi bisa belajar lebih baik, bagaimana bisa merintis usaha sejak dini dengan kewirausahaan, bagaimana kalian bisa memaksimalkan pemanfaatan perpustakaan yang ada di sekolah. Silahkan juga berkomunikasi bagaimana caranya memanfaatkan lab yang tersedia di sekolah, baik laboratorium IPA maupun laboratorium komputer. Jadi silahkan dimanfaatkan, tentu dengan terlebih dulu berkomunikasi dengan pihak sekolah ya, petugas-petugasnya insya Allah siap melayani. Nah, karena sekarang itu tidak diperkenankan kontak langsung, maka komunikasi akan lebih banyak dilaksanakan seperti ini melalui teknologi. Bisa jadi nanti melalui WA group atau medsos yang lainnya. Untuk keperluan itu, seluruh siswa baru peserta MPLS sekarang harus tergabung di WA group. Orang tua juga harus didaftarkan WA-nya ke petugas atau ke bagian kesiswaan. Sehingga nanti ketika sudah terjadi pembelajaran, maka WA itu ada dua yang dikelola oleh wali kelas. Satu, WA grup siswa. Dua, WA grup orang tua, supaya ada komunikasi dengan orang tua. Nah, seperti itulah. Jadi tolong selama MPLS ini lakukan interaksi yang positif dengan berbagai pihak untuk mempersiapkan kalian semua mampu belajar maksimal di SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Dalam 4 hari ke depan, kalian ini akan dibekali dengan berbagai pengetahuan dan mungkin juga aspek lain ya, keterampilan dan aspek mental juga. Beberapa materi yang akan disampaikan terkait dengan wawasan kebangsaan, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia menjadi warga negara yang baik, mendukung pemerintah di masa pandemi contohnya. Banyak sekarang di antara siswa itu yang termakan isu yang ada di medsos dan isunya yang tidak benar. Akhirnya menunjukkan ketidaksetujuan terhadap program-program pemerintah terkait penanganan COVID. Nah, ini nggak boleh terjadi dengan siswa SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Kalian semua harus jadi influencer, jadi harus memberikan pengaruh kepada keluarga, pengaruh kepada pertemanan, nanti pengaruh yang baik. Mari kita dukung program-program pemerintah, karena kita bagian bangsa Indonesia, bukan bagian dari bangsa lain. Nah, itu contohnya pentingnya wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi sekolah ramah anak. Intinya di sekolah itu tidak boleh ada tindak kekerasan, anti bullying dan lain sebagainya. Kita ramah juga terhadap lingkungan. Kita ramah terhadap sesama manusia bagaimanapun kondisinya, termasuk kepada teman kita yang berkebutuhan khusus misalkan. Kemudian ada juga materi kadarkum, bagaimana pentingnya kalian itu menjadi keluarga yang sadar hukum. Karena kalau kita mengikuti kemauan pribadi, semua hanya mengikuti egonya masing-masing, bubarlah negara ini. Akan bubarlah keluarga.
Jadi untuk mempertahankan keutuhan negara, keutuhan keluarga, ini pasti perlu ada kesadaran untuk semua mengikuti hukum yang berlaku. Termasuk di sekolah, tidak bisa seenaknya sendiri. Ada aturan-aturan. Kalian walaupun masa pandemi terpaksa harus ke sekolah, maka tetap menggunakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan sekolah. Nggak bisa misalkan datang ke sekolah pakai celana pendek gitu ya. Di samping nanti kelihatan aurat juga kan, kalau harus sholat di jalan di sekolah nanti ini bisa berabe lah gitu. Oleh karena itu ikuti peraturan-peraturan dengan penuh kesadaran. Tertib lalu lintas misalkan, bagaimana kalau kalian pakai motor dan belum berhak untuk mengendarai motor sendiri karena belum punya surat izin mengemudi, dan ini nanti akan diperoleh setelah kalian dianggap dewasa, yaitu usia 17 tahun ke atas. Nanti materinya mungkin akan disampaikan oleh Bapak Polisi langsung. Jadi supaya kalian tahu bahwa berlalu lintas yang benar itu seperti apa, ya. Kemudian ada pendidikan anti korupsi, ada pendidikan anti narkoba, ada kurikulum, diperkenalkan kurikulum SMA, diperkenalkan juga tentang visi misi sekolah, tentang profil sekolah, pendidikan karakter, dan masih banyak materi yang lain, termasuk pendidikan kepramukaan. Di SMA sekarang itu pendidikan kepramukaan menjadi ekstrakurikuler wajib sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, demikian banyak materi yang akan disampaikan. Oleh karena itu perlu energi, perlu kesiapan mental untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin durasinya terasa panjang nanti gitu ya. Tapi durasi panjang itu akan tidak dirasakan menjemukan manakala kalian itu sungguh-sungguh serius, merasa butuh dengan ilmu, merasa butuh dengan informasi. Nah, oleh karena itu Bapak pesankan kepada seluruh peserta MPLS, siapkan mental, siapkan niat yang kuat, siapkan jasmani kita dengan nutrisi yang cukup, sehingga bisa mengikuti kegiatan MPLS dengan sebaik-baiknya. Mungkin kemarin ada perwakilan siswa yang ikut kegiatan pembukaan tahun pelajaran baru oleh Bapak Gubernur. Di situ Bapak Gubernur Jawa Barat menyampaikan setidaknya ada 4 karakter siswa yang diharapkan atau kondisi yang diharapkan dari siswa-siswi Jawa Barat. Pertama, harus sehat jasmaninya, harus kuat, harus punya kemampuan fisik yang prima. Oleh karena itu perlu asupan nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup, dan perlu juga kalian berolahraga. Jangan sampai masih muda tidak rajin olahraga, akhirnya fisiknya keropos, rapuh gitu ya. Yang kedua, harus cerdas, harus punya kecerdasan, harus punya kemampuan berpikir kritis gitu ya, harus punya kemampuan berpikir yang baik. Kemudian juga harus berakhlakul karimah, sopan ke orang tua, nurut, ke guru nurut, ke teman juga sopan, ke atasan sopan, ke yang lebih kecil juga tetap berperilaku sopan. Dan yang terakhir, diharapkan kalian menjadi orang yang religius, yang rajin ibadah. Ya, selamat mengikuti MPLS. Semoga setelah kegiatan MPLS ini kalian menjadi orang betul-betul siap untuk belajar, akhlaknya sudah makin baik, ibadahnya makin meningkat. Sekali lagi, selamat atas kesuksesan kalian menjadi siswa SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, MPLS SMA Negeri 1 Rengas Dengklok tahun pelajaran 2021-2022 dinyatakan dimulai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.